Kamu Laura? Tanya Satria memastikan. Laura tersenyum, dia senang saat orang yang pernah ada di hatinya kini mulai mengingatnya kembali. Sat, dia memang mirip banget sama Laura. Tapi mana mungkin dia Laura? Laura kan sudah meninggal. Bisik Dinda seraya melirik Laura yang menyungkingkan senyumnya. Kalian tidak percaya jika ini aku? Tanya Laura menunjukkan bekas goresan luka yang dulu pernah menyelamatkan Satria. Satria dan Dinda terkejut saat wanita itu benar-benar Laura, sahabat mereka. Satria menyeringai, dia tidak habis pikir jika sahabat kecilnya masih hidup. Seperti kebiasaan sebelumnya, Satria merentangkan kedua tangannya untuk memeluk Laura kembali. Hal yang selalu mereka lakukan dulu untuk melepas rindu. Laura tidak bisa membendung air matanya. Pelukan hangat Satria membuatnya terbawa dalam perasaan yang dulu pernah ia lupakan. Di rumah, Rahel bingung saat Junior rewel. Semua pengawalnya pun juga turun tangan untuk menenangkan Junior. Jari jemari tangan Rahel tidak berhenti mengetuk ke arah pagangan kursi yang dia duduki. Bibirnya yang mungil tidak berhenti bergumam saat Satria tidak mengangkat telepon darinya. Ya Tuhan, sesibuk itukah dia sekarang? Tanya Rahel memanyunkan bibirnya. Nona Bos, apakah alangkah baiknya kalau Nona Bos hubungi Mas Doni? Dia kan ikut Pak Satria ke Surabaya. Saut Bayu seraya menggendong Junior yang bertumbuh kendut. Iya ya, Doni kan ikut ke sana. Tanya Rahel dengan cepat menghubungi Doni. Sesaat jari jemari tangannya kembali mematikan ponselnya. Dia tersenyum saat sang buah hati ingin ikut dengannya. Iya sayang, mau ikut mama ya? Dengan hati-hati Rahel mengambil putranya dari tangan Bayu. Kalau begitu kami permisi non, ujar Bayu mewakili para teman-temannya. Nanti kalian temenin saya makan di luar ya, pinta Rahel yang mengejutkan mereka. Memangnya boleh sama Pak Satria non? Bukannya Pak Satria melarang Nona untuk keluar malam? Tanya Bayu mencoba mengingatkan. Siapa tahu Rahel benar-benar lupa dengan amanah suaminya. Saya tahu Pak Satria nggak akan tahu jika kalian tidak memberitahu ini padanya. Oke? Kata Rahel tersenyum dan pergi menaiki anak tangga yang menjulang tinggi di rumahnya. Bayu dan kawan-kawan menggaruk kepalanya yang tidak gatal secara serempak. Kedua mata mereka saling menatap satu sama lain. Mereka bingung harus bagaimana menyikapi permintaan si bosnya itu. Lebih-lebih jika apa yang dikhawatirkan Pak Satria, sudah pasti kita semua akan dipecat tanpa pesangon. Iya, tapi bagaimana dengan Nona Bos? Kita tidak mungkin menolak keinginan darinya. Kita kan sudah berjanji pada Nona Bos. Apapun perintah dan keinginan Nona Bos, kita akan selalu mengabulkannya. Kita turuti saja permintaan Nona Bos dan gak usah bilang sama Pak Satria. Gimana? Ya benar, yang penting kita selalu menjaga Nona Bos dan Junior Bos dengan baik. Kasihan Nona Bos, pasti dia butuh refreshing. Sejak melahirkan Junior, Nona Bos tidak pernah jalan-jalan. Bayu mulai mencerna semua kata-kata temannya. Apa yang mereka katakan memang benar adanya. Ya sudah, kalau begitu kita sepakat untuk merahasiakan ini dari Pak Satria, oke? Kata Bayu mengadakan tangannya untuk membuat janji. Satria tidak berhenti menatap wajah manis Laura yang sempat hilang 7 tahun yang lalu. Dia tidak habis pikir jika Laura masih hidup. Jasad yang dia antarkan dulu adalah saudara kembar Laura. Sejak kejadian itu, semua keluargaku memutuskan untuk membawa aku keluar kota. Mereka tidak mau aku menjadi korban berikutnya, ucap Laura menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Jadi, kamu punya saudara kembar? Tanya Dinda yang begitu penasaran. Dia tidak menyangka jika Ayunda telah salah sasaran untuk mencelakai Laura. Iya, dari kecil kami sudah terpisah. Dia diangkat oleh pamanku, tapi naas saat dia datang ke Jakarta, dia malah kecelakaan.
Apa paman menyelidiki kasus ini? Tanya Satria yang mulai berpikir dengan kejadian yang menimpa saudara kembar Laura. Sudah? Terus? Tanya Satria memicing. Dinda mengernyit. Dia sangat penasaran dengan cerita dari Laura. Kalau ayahnya menyelidiki kasus ini, otomatis Ayunda akan terseret dalam penjara. Kata ayah, kemungkinan kecelakaan itu terjadi karena persaingan bisnis. Satria mengernyit seraya menghela nafas. Kemungkinan? Berarti paman tidak menyelidiki kasus ini? Tanya Satria terlihat kecewa. Dinda juga menghela nafas panjang. Apa yang dia pikirkan memang benar. Ayah Laura tidak menyelidiki kasus ini. Kalau saja ayah Laura itu Satria, aku yakin saat ini Ayunda pasti sudah berada di balik jeruji besi. Sesaat Dinda terbelalak saat Laura dengan manjanya menyandarkan kepala di bahu kiri Satria. Dahinya mengernyit saat melihat Satria terdiam saja tanpa penolakan. Aku sangat merindukanmu, Sat, ucap Laura merangkul tangan Satria begitu erat. Dinda memainkan matanya untuk menggoda Satria agar peka kepadanya, tapi Satria malah tidak menggubris dirinya. Getaran ponsel mengejutkan Satria. Kedua matanya berbinar saat Rahel menghubungi dirinya. Laura terkejut saat Satria melepas tangannya begitu saja tanpa bilang maaf kepadanya. Dinda yang melihatnya hanya menyinyir. Tuh kan, nyonya besar telepon, gumam Dinda yang membuat Laura mengernyit heran. Tatapannya mulai memandang ke arah Satria yang pergi meninggalkan mereka. Dengan cepat, Satria mengangkat telepon dari Rahel. Senyum manis mulai ia torehkan ke arah layar ponselnya. Raut wajah cantik istrinya mulai terlihat jelas di balik benda layar pipi yang ada di genggamannya. Sayang, belum selesai meetingnya. Apa waktu aku telepon kamu masih meeting? Satria terdiam. Sejenak ia menoleh ke arah Laura yang sedari tadi menatapnya. Ya Tuhan, bagaimana bisa aku lupa kalau aku sudah mempunyai istri dan anak. Sayang, kok diem? Apa jangan-jangan kamu main mata sama wanita lain? Tanya Rahel memicing. Satria menyeringai. Dia sangat rindu dengan kebawelan istrinya itu. Junior mana? Tanya Satria mengalihkan pembicaraan. Tuh kan, selalu mengalihkan pembicaraan, gak pernah menjawab pertanyaan dariku, ucap Rahel mulai memanyunkan bibirnya. Jika saat ini aku di sampingmu, sudah pasti aku akan menghukummu, ucap Satria tersenyum senang melihat istrinya kembali tersenyum. Dari kejauhan Laura terkejut saat melihat Satria begitu mudahnya untuk tersenyum. Dinda memicing menatap Laura yang terlihat cemburu. Apa kamu terkejut melihat Satria tersenyum seperti itu? Pertanyaan Dinda mengagetkan Laura. Iya, aku kaget. Dari dulu dia tidak pernah tersenyum lepas seperti itu, ucapnya mencoba untuk tersenyum. Dinda tersenyum tipis. Dia tidak menyangka jika Laura masih menyimpan rasa cinta yang begitu dalam kepada Satria. Dinda, siapa yang kamu maksud nyonya besar? Tanya Laura penasaran. Ya istrinya lah. Ra, Satria sudah menikah dan sudah memiliki anak. Apa kamu masih menyukainya? Tanya Dinda yang membuat Laura terkejut setengah mati. Dia tidak menyangka jika orang yang dia cintai sudah memiliki pendamping hidup, lelaki yang dia harapkan agar membawa dirinya pergi dari masalah yang dia hadapi saat ini. Seketika hati Laura seakan hancur berkeping-keping. Memori indah yang mulai muncul dan angan-angan untuk bersama Satria kini hanya kiasan saja. Dinda mulai menyipitkan matanya. Dia penasaran saat melihat cincin manis melingkar di tangan kiri Laura. Laura, apa kamu sudah bertunangan? Tanya Dinda membuyarkan lamunannya. Perlahan dia menurunkan tangannya. Dia tersenyum tipis menatap sahabatnya yang terlihat penasaran dengan kehidupannya selama ini. Tidak, aku hanya ingin memakai aksesoris saja di tanganku, ucapnya seraya menyunggingkan senyumnya. Benarkah? Tanya Dinda memastikan. Iya, jawabnya pasti. Entah kenapa Dinda merasa ada yang disembunyikan di balik senyum manis Laura.
Satria menghampiri mereka yang terlihat asik bercengkrama. Terlihat begitu jelas, raut wajah mereka penuh dengan kerinduan yang mendalam. "Kenapa kalian?" tanya Satria mengejutkan mereka. "Kepo banget jadi orang. By the way, bagaimana Nyonya Besar? Ada apa? Apa terjadi sesuatu padanya? Junior, bagaimana dengan Junior?" Pertanyaan Dinda membuat Satria menghela nafas panjang. "Mereka baik-baik aja," jawab Satria, seraya menyeruput minuman yang ada di depannya. "Jadi, nama anak kamu Junior, Sat?" tanya Laura datar. Satria menoleh ke arah Laura. Sesaat Satria tersenyum tipis, seraya memegang bahu kiri sahabatnya itu. "Maaf ya, seharusnya kamu ada di saat aku menikah," ucap Satria yang teringat dengan janji yang pernah dia buat pada Laura. Laura menyunggingkan senyumnya. Perlahan dia mulai memegang lengan Satria yang kekar. Kehangatan telapak tangannya membuat dia rindu pada masa-masa indah dulu saat bersamanya. "Iya, nggak apa-apa. By the way, aku ingin bertemu istri kamu. Aku ingin mengajukan beberapa pertanyaan padanya," ujar Laura membuat Satria dan Dinda mengernyit heran. "Pertanyaan apa?" Satria bingung. Sudut matanya mengerut, seraya berpikir dengan kata yang terucap dari mulut sahabatnya itu. "Ya, aku hanya ingin tahu saja bagaimana dia menaklukkan hati keras sahabatku ini," tunjuk Laura tepat di dada Satria. Satria hanya menyeringai dan menyingkirkan tangan sahabatnya yang masih menempel di dadanya. "Kamu bisa main ke Bogor jika ingin bertemu dengannya?" Senyum Laura memudar. Dia tidak menyangka jika sahabatnya begitu dingin kepadanya. Tidak seperti dulu, selalu ada di saat ia ingin bersandar. "Sat, kita pulang sekarang. Doni sudah membelikannya," ucap Dinda seraya menenteng tas kerjanya. "Kalian balik ke Bogor?" tanya Laura berdiri mengikuti mereka. "Iya, kalau ada waktu kamu main ke sana ya, bertemu dengan istri dan anakku," kata Satria. "Oke," kata Laura tersenyum. "Ya sudah, kita pergi dulu ya," kata Dinda memeluk Laura. Sesaat senyum Laura sedikit memudar. Dahinya mengernyit ketika Satria tidak memeluknya sama sekali. Dulu Satria selalu memeluknya jika akan pergi, tapi kali ini hanya lambaian tangannya saja yang tertuju padanya. "Sayang, apa nggak sebaiknya kalian nginap di sini? Ini sudah malam loh," pinta Mama Rita seraya membelai rambut lebat yang dimiliki Junior. "Iya, Sel, kalian tidur di sini saja, mumpung Satria pergi ke kota. Kalau dia di rumah, sudah pasti dia akan melarangnya." "Mungkin lain kali saja ya, Pak, Ma. Nanti kalau Satria sudah pulang, Rahel akan mengajaknya untuk bermalam di sini." "Ya, kalau kamu yang minta, Mama yakin Satria akan mengabulkannya. Beda sama kita," gumam Mama Rita yang membuat tawarnya mereka pecah. "Hati-hati, Sel," kata Mama Rita mencium kening menantu dan cucunya. "Iya, Ma. Assalamualaikum," kata Rahel mencium punggung tangan kedua mertuanya secara bergantian. "Waalaikumsalam," jawab mereka serempak. Rahel mulai pergi meninggalkan kedua mertuanya itu. Dengan hati-hati dia mulai masuk mobil seraya mendekap tubuh mungil sang buah hati. Dua pengawal, satu mobil dengan Rahel, dan keempat lainnya mengikuti dari belakang. Rahel mendesah sebal. Untuk pertama kalinya sejak dia menjadi istri Satria, baru kali ini Satria melupakan hari ulang tahunnya. "Maaf Nona Bos, apa kita jadi makan malam? Ini sudah malam loh Non. Apa tidak sebaiknya kita makan di rumah saja?" tanya Bayu yang duduk di depan Rahel. "Kita makan malam di Galaxy Cafe ya," ujar Rahel menepuk pantat Junior dengan pelan. Bayu mengernyit. Dia bingung dengan permintaan Rahel yang begitu aneh. "Tapi Non?" tanya mereka serempak. "Bayu, Fajar, tolong untuk hari ini jangan ada yang membantah saya, oke?" ucap Rahel yang membuat mereka tidak berkutik. "Baik Non, makasih ya," kata Rahel datar.